Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian, para taretan dimanapun kalian berada. Post kali ini saya tujukan untuk membahas satu topik yang menurut saya menarik karena tidak saya jumpai di Indonesia, yaitu yang berhubungan dengan kepemilikan barang-barang dari warga yang ada di Kota Tempe, terutama mereka yang statusnya bukan penduduk asli sini. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama di beberapa post saya, bahwa kebanyakan orang yang tinggal di Tempe ini bukan merupakan penduduk asli. Mereka di sini merupakan pendatang, dan karena pendatang mereka kemudian tinggal di fasilitas yang bukan secara resmi menjadi milik mereka, alias mereka menyewa, ya, atau kita menyebutnya sebagai tenants. Atau kontraktor dalam bahasa Indonesia. Jadi mereka mengkontrak satu apartemen atau satu rumah, atau kadang-kadang mungkin juga satu bagian khusus dari sebuah gedung untuk mereka tinggali, dan kadang-kadang juga untuk dijadikan sebagai tempat bisnis. Nah, setelah kemudian mereka selesai menempati itu, satu fenomena menarik yang saya maksudkan di situ, bagaimana mereka memperlakukan barang-barang yang mereka bawa sebelumnya dan kemudian mereka akan tinggalkan. Jadi secara umum begini, di sini ada satu aturan di mana ketika kita menyewa sebuah apartemen, maka kita perlu untuk menandatangani kontrak, atau kita menyebutnya sebagai leasing contract. Jadi di situ kita menandatangani. Di dalam kontrak itu terdapat banyak klausul. Salah satunya adalah bahwa kita wajib untuk membayar security deposit. Jadi deposit untuk keamanan, yaitu yang setahu saya sejauh ini biasanya dipakai oleh pemilik apartemen atau owner atau apapun itu, atau manajemen, ya, untuk kemudian digunakan membersihkan barang-barang atau hasil dari kita menempati tempat tersebut. Tentu saja untuk hal yang berhubungan dengan kebersihan dan juga maintenance yang ringan-ringan. Karena kalau maintenance yang berat-berat itu sudah di cover oleh asuransi. Di tempat saya bayar asuransi sekitar $12 jika ada kejadian yang luar biasa, misalnya bocor parah kemudian sampai kaca pecah karena entah itu sengaja atau tidak sengaja, bisa jadi karena ketuk burung atau apapun itu, bisa ditanggungkan oleh tadi asuransi. Entah itu juga ada kebakaran, banjir dan seterusnya. Nah, untuk yang kecil-kecil kayak misalnya tembok kotor dan seterusnya, itu biasanya dana kebersihannya itu diambilkan dari security deposit. Jumlahnya cukup besar, saya membayar sekitar $250. Tapi ada beberapa di apartemen yang lebih besar itu jumlahnya bahkan mungkin 2 kali lipat. Jadi memang ya, kalau misalnya kemudian jumlah tersebut harus hangus gara-gara kita meninggalkan apartemen dalam kondisi yang berantakan. Oleh sebab itu, maka para residen yang tinggal di apartemen atau di wilayah yang disewakan tadi, biasanya setelah masa tinggal mereka itu berakhir, mereka akan membersihkan barang-barang itu. Jadi masuk dalam kondisi kosong, keluar pun juga dalam kondisi kosong. Nah, ketika dalam kondisi kosong itulah mereka kan dipaksa untuk kosong tuh, sehingga barang-barang mereka seperti misalnya kasur dan seterusnya, yang mana itu tidak bisa mereka bawa ke tempat baru, misalnya ke state lain atau bahkan pulang ke negara asalnya, itu harus dikeluarkan. Tidak bisa dikeluarkan, tidak bisa ditinggalkan di apartemen. Nah, ketika dikeluarkanlah itu, maka pilihannya apakah dikeluarkan ke tempat sampah atau dikeluarkan secara kemanusiaan, dibawa ke Goodwill untuk didonasikan. Nah, karena kebanyakan orang-orang yang mau balik atau pindah ke state lain atau balik ke negara asalnya itu tidak memiliki mobil, sehingga mereka susah untuk membawa ke Goodwill atau ke thrift store yang lain, sehingga akhirnya mereka geletakkan barang-barang itu. Dan uniknya
barang-barang yang mereka letakkan itu sebagian besar masih bagus dan layak untuk dipakai kembali. Jadi nanti kalian akan saya ajak untuk melihat-lihat kondisi tempat sampah. Ini sekarang bulan Juli dan di kompleks saya ini bulan-bulan ini merupakan bulan dimana list itu diperbarui, termasuk saya. Jadi dimulai dari awal, sehingga akan banyak orang yang pindah, akan banyak orang juga yang masuk di situ. Nah, yang pindah-pindah itu meletakkan barang-barang peninggalan mereka di tempat sampah dengan asumsi bahwa akan ada orang-orang baru yang akan mengambil itu. Nah, kebiasaan di sini jika barang itu diletakkan di pinggir tempat sampah, ada dua kemungkinan itu. Kalau barangnya masih baru, diasumsikan bahwa barang itu disedekahkan kepada orang lain. Orang lain itu silahkan ngambil jika mau. Tapi kalau sudah masuk ke dalam kotak sampahnya, diasumsikan bahwa barang itu tidak terlalu baik kualitasnya. Atau yang kedua, oleh manajemen dimasukkan ke situ. Sehingga bergantung pada kita apa mau tidak masuk ke dalam tempat sampah itu. Tapi yang membuat saya itu agak sedikit shock pertama kali ketika melihat apa yang mereka sisakan, apa yang mereka tinggalkan dan mereka letakkan. Saya pernah menjumpai sepeda beberapa kali diletakkan di pinggir sampah, yang namanya microwave itu juga. Terus juga ada, pernah saya menjumpai fotokopier, mesin fotokopi di situ. Menjumpai juga alat pijat. Bahkan hampir 70% isi apartemen saya itu saya dapatkan dari pinggir-pinggir tempat sampah tadi itu. Jadi mungkin nanti saya akan tunjukkan juga isi apartemen saya beberapa. Ya, saya juga mendapatkan tripod. Saya bahkan pernah mendapatkan alat elektronik, ya, tenda juga saya pernah mendapatkan itu. Dan jadi andai kata kita mau malu sedikit saja, kita bisa survive di kota Tempe ini. Tapi dengan catatan ya itu tadi, kita harus sedikit bangun pagi-pagi untuk melihat tempat sampah, untuk mengecek kira-kira ada tidak sesuatu yang menarik yang bisa kita bawa pulang, karena kita tidak punya. Jadi saya membawa pulang sesuatu yang belum pernah saya punya, kemudian juga kondisinya masih bagus karena bisa saya manfaatkan, ya. Tapi untuk barang yang vital-vital, kayak misalnya bantal dan seterusnya, saya beli sendiri. Tapi untuk yang lemari dan seterusnya, saya mengambilnya dari tempat sampah. Dan seperti ini suatu hal yang wajar gitu, dalam artian bahkan saking dari pengennya para tenants di situ untuk bisa barang-barangnya dikeluarkan, mereka sampai rela untuk pasang iklan di Facebook Market, ya. Di situ biasanya ada tulisan tuh giveaway misalnya, free di situ. Please come to my place in order to get the free free stuffs. Jadi diajak itu orang-orang dari luar untuk mengambil barang itu supaya itu segera hilang. Karena kalau misalnya barang-barang itu tidak hilang-hilang, ada dua kemungkinan, ya, bisa ditegur oleh pengelola sampah, atau yang kedua, terpaksa yang bersangkutan itu harus mengantarkan barang-barang itu ke tempat pembuangan sampah jika tempat rumahnya itu agak jauh dari tempat sampah, dan itu merepotkan. Sehingga orang sini pengennya pengen enak dan juga pengen tahu beres lah. Beda dengan di Indonesia. Saya membayangkan kalau kondisi ini ada di Indonesia, pasti akan banyak rebutan, ya. Barang-barang itu akan banyak jadi rebutan, bahkan mungkin saling gontong-gontongkan, ya. Bakal datang pagi-pagi atau siang-siang untuk berusaha mendapatkan barang-barang itu. Nah, di sini orang yang mau ngambil barang itu mikir-mikir juga, jika memang barang itu nggak dibutuhkan, nggak diambil. Baiknya orang sini itu gitu. Jadi kalau barang itu tidak dibutuhkan, ditaruh di pinggir tempat sampah itu di dalamnya, mereka tidak ambil. Mungkin ada perasaan gengsi, mungkin juga mikir-mikir apa sih kebutuhannya bagi mereka itu.
Dan salah satu yang paling penting adalah selera. Jadi orang sini itu sangat menjunjung tinggi selera. Kalau barang itu tidak cocok dengan seleranya, meskipun itu mahal nggak akan kira diambil. Tapi kalau sudah cocok, meskipun itu jelek, dibawa. Uniknya orang sini seperti itu. Oke, kita jalan-jalan ya ke tempat sampah. Kebetulan saya melihat tadi ada banyak barang yang diletakkan di pinggir tempat sampah. Dan mungkin juga saya akan mencantumkan atau akan menambahkan hasil dari rekaman saya sebelum-sebelumnya yang berhubungan dengan tempat sampah. Nah, mudah-mudahan ini menjadi semacam informasi yang cukup berharga bagi kalian terkait dengan pengelolaan sampah yang ada di sini. Nah, oh ya, pengelolaan sampah di sini cukup baik karena begini, setiap kita bayar apartemen, di dalamnya itu sudah termasuk pengelolaan sampah. Jadi sampah ini secara rutin diambil oleh truknya besar-besar ya. Biasanya ada waktu berkalanya. Di apartemen saya itu biasanya hari Senin, hari Rabu, kemudian juga kadang hari Jumat dan Sabtu, antara itu. Jadi truknya itu datang pagi-pagi sekali, sudah mulai bunyi tutit gitu, terus mengambil sampah di situ. Nah, sampah juga kadang dipilah-pilah, ada sampah kering dan sampah basah. Kalau boxnya warna coklat itu umum biasanya, sampahnya itu basah biasanya, entah sampah makanan dan seterusnya. Tapi kalau warna biru, maka sampahnya itu adalah sampah yang didaur ulang, misalnya kayak kardus, kemudian juga plastik-plastik dan seterusnya yang bisa didaur ulang. Jadi kita harus tahu kebudayaan sini. Selanjutnya adalah dilarang keras di sini membuang sampah tidak pada tempatnya. Contoh misalnya gini, saya dulu pernah ketika awal pindahan bawa barang banyak, kemudian juga kardusnya saya letakkan di luar. Tidak menunggu waktu lama, barang 1 jam atau 2 jam dari saya meletakkan itu, langsung saya dapat teguran. Dalam artian langsung diminta untuk membuang ke tempatnya. Waktu saya tidak tahu bahwa memang ada kewajiban seperti itu. Lain waktu juga saya pernah meletakkan kursi atau meja, sebenarnya pengennya sih untuk bersantai di depan apartemen saya, tapi ternyata juga langsung dapat surat teguran. Ada keterangan di situ bahwa ini barang akan menyulitkan pihak manajemen jika misalnya ada emergency seperti kebakaran atau apa misalnya, untuk mengambil tindakan, karena barang-barang itu akan mengganggu gerak dari pemadam kebakaran atau polisi atau dari manajemen. Jadi setahu saya semuanya sudah diatur dengan bagus di sini. Cuma masalahnya ya memang terkadang biaya sampahnya itu kalau kita mengatur sendiri misalnya mahal banget, terutama terkait dengan armada. Kalau kita misalnya tidak punya mobil atau tidak punya mobil sampah tadi yang secara reguler mengambil sampah atau membawa sampah ke tempat akhirnya itu, dan kita harus membawa itu ke tempat akhirnya sendiri, mahal sekali. Karena untuk menyewa satu armada truk kecil aja itu biayanya sekitar $60, dan $60 itu bisa kita jadikan sebagai uang makan untuk dua hari. Itu kita bisa makan di sini $30 itu sehari, bisa malah berlebih banget. $60 itu sampai 2 hari. Jadi aman banget ya. Kalau hanya sekedar untuk membuang sampah, kita harus keluar uang untuk sewa truk sekitar $60. Nah, jadi itu dia yang bisa saya sampaikan. Semuanya yang ada di sini tertata. Kita tinggal di situ harus tekan kontrak. Beda di Indonesia. Kalau di Indonesia kita mau tinggal di sebuah tempat baru, asalkan kita bayar uang sudah dianggap selesai. Tapi di sini enggak. Tekan kontraknya itu juga benar-benar agak susah. Yang pertama ya tekan kontrak, terus setelah itu menyerahkan dokumen. Misalnya dokumennya adalah track record kita ya untuk tinggal di sebuah tempat. Kalau kita itu adalah pelajar internasional, kita harus menyerahkan kopi paspor, kemudian juga kadang juga DS dan seterusnya. Asuransi mobil
Saya di sini juga ditarik asuransi mobil untuk memastikan bahwa saya tidak membuat kesalahan. Dalam artian begini, ketika saya parkir mobil di sini, bisa jadi kan mobil saya nyeruduk mobil yang lain. Nah, kalau ada asuransinya itu dianggap aman karena asuransi kita akan mengcover. Tapi kalau kita punya mobil tapi kemudian mobilnya itu tidak diasuransikan, akan dikejar tuh sama manajemen supaya menyerahkan itu. Kenapa? Untuk keamanan yang lain, mobil-mobil yang lain. Jadi seperti itu. Termasuk juga di sini ada pemadam kebakaran, itu indikator pemadam kebakaran itu selalu ada di staf apartemen. Saya minggu pertama di apartemen pernah dikejutkan oleh suara bip bip bip. Ternyata saya cek alat pemadam kebakaran kehabisan baterai. Jadi di sini saya belajar tentang sistem yang berhubungan dengan itu. Dan juga di pojok-pojok biasanya memang disediakan alat penyemprot, istilahnya apa, cairan yang mampu memadamkan kebakaran ya. Jadi disediakan di situ juga, dan banyak hal lainnya yang sebenarnya sangat baik untuk kita tiru di Indonesia, terutama di tempat yang padat penduduk. Jadi apartemen saya ini bukan apartemen yang lux, dalam artian apartemen yang wow gitu ya. Kalau ibaratnya di Indonesia rumah susun lah, tapi memang fasilitasnya semuanya seperti yang distandarkan. Mau apartemen mewah, mau apartemen ala rumah susun, itu semuanya harus punya standar, list jelas, bayar asuransi, bayar security deposit, harus juga menunjukkan tentang track record dan seterusnya, supaya semuanya itu bisa diakses. Nah, itu saja sesuai dengan janji saya. Ayo setelah ini ikut saya, kita akan lihat tempat sampah yang ada di sini, supaya kita tahu bagaimana orang-orang Amerika itu atau orang-orang sini memperlakukan barang-barang mereka, dan supaya tahu betapa borosnya sebenarnya, betapa borosnya orang sini dalam memperlakukan barang-barang mereka. Coba ada di Indonesia, wah, pasti barang-barang itu tidak akan pernah dibuang, bahkan mungkin disimpan atau setidaknya dijual lah ya, dengan harga diskon, yang penting dapat uang. Oke, jangan kemana-mana ya. Bahkan tempat sampahnya adalah seperti ini, ada warna coklat dan warna biru. Kalau biru itu bisa didaur ulang, ada tulisannya itu recycle only, sedangkan yang satunya adalah sampah basah ya. Jadi secara rutin setiap 2 hari sekali ini dikosongkan dan diangkut isinya oleh truk sampah. Jadi memang kebersihan di sini benar-benar sangat diperhatikan, karena kalau tidak bersih bisa-bisa warga sini protes kepada pemerintah Kota Tempe, dan akhirnya bisa mencoreng nama baik dari pemerintah yang ada di sini. Oke, setelah ini saya mungkin akan menunjukkan kepada kalian semua gambar-gambar sudah saya ambil terkait dengan observasi saya yang berhubungan dengan pengelolaan sampah yang ada di Kota Tempe. Nah, yang pertama ini adalah tempat sampah yang ada pas di sekitar klaster saya. Jadi warnanya coklat ya, berarti ini tempat sampah yang bisa dimasukkan apapun itu, jadi sampah basah maupun sampah kering bisa masuk di situ. Tapi kebanyakan sampah basah di sini ya. Nah, ini yang ditinggalkan sama orang-orang ini. Jadi kita bisa melihat ini ada lemari, memang berdebu, tapi kalau dibersihkan masih bagus ini. Kita bisa melihat. Terus juga di sini ada makanan-makanan kaleng, ini masih tertutup semua, ditinggalkan. Orangnya mungkin mau pulang ke negaranya atau mungkin pindah state ya. Jadi kayak gini kan bisa dijumpai di state lain, atau kalau sudah pulang kan nggak bisa dibawa ya, mungkin susah untuk dibawa ya, sehingga ini ditinggal di sini. Dan ini juga ada ya, ini meninggalkan apa ini? Oh, ada tisunya besar ini. Nah, ini adalah tempat, ini masih baru, ini masih bagus ini. Ini tempat tuh kan masih bagus ini. Ini tempat piring. Kemudian juga ini ada buku ini. Terus ada lukisan juga untuk hiasan. Ya, ini dibuang.
Di situ ada kursi. Ada kursi di situ. Oke. Ada tongkat ini. Ini juga. Ini sebenarnya juga masih bagus. Ini cuma kotor aja karena semalam kena hujan. Ini apalagi ini kelihatan masih baru ini. Cuma kotor aja, berdebu terus kena hujan. Ya. Tuh, ini dibersihkan, ini bagus ini. Tapi ada tulisannya. Ini kalau nggak ada tulisannya mungkin bisa saya bawa pulang ini. Edward McFan ya. Jadi ini warna coklat untuk semuanya, tapi biasanya ini untuk yang basah. Nah, kita beranjak ke selanjutnya. Kalau yang ini tempat sampah, ini tempat sampah dadakan karena memang disediakan oleh manajemen. Karena memang udah yang setiap Juli pasti tempat sampah yang biasanya itu selalu penuh, akhirnya dibuatkan tempat sampah cadangan untuk menampung. Nah, ini malah tambah banyak ini. Jadi apa yang dibuang ya di sini ya? Oh, kita lihat ini kasur-kasur. Nah, lihat ini. Ini kasur masih baik ini. Oh, kan? Spring bed. Ini kalau di Indonesia kayak gini-gini seneng banget orang dapat. Terus ini kasurnya masih bersih nih. Ya. Gak hancur-hancur amat. Terus kita naik sini. Itu ada lukisan. Nah, ini ada lemari. Oke, itu. Jadi itu dia. Kita ke sana ya. Tuh lihat, oh itu ada tampolin di situ, ketindih. Oh, ada kursi game. Itu kursi game itu masih lumayan itu. Ini ada tempat, ini plastik, ini tempat agak kotor tapi seperti bisa dibersihkan. Terus juga ada katok-katok nih. Ini boneka besar banget ini. Ya, ini tempat duduk ini. Oh, ini ya tok yang terkelupas, tapi kalau yang ini masih bagus ini. Nah, jadi itu di ujung sana itu ada lemari buffet. Wah, ini bagus ini. Sayang ya. Oke, kita lanjut ke sebelah sana ya. Nah, dari sini kelihatan lumayan jelas ya. Oh, ini barang-barang yang ditinggalkan. Di sini ada meja, terus juga ada mainan, terus juga ada sampah-sampah di situ. Oh, ini lebih banyak. Wah, ada sofa di sini. Wow, dan juga ada banyak mainan di situ untuk anak-anak, terutama ini kalau dibawa ke Indonesia ini buat seneng-seneng anak-anak ini. Terus ini juga ada mainan kayak gedung-gedung dari plastik. Itu ada plastiknya, ada termos juga di dalamnya, terlihat di situ. Ada baju-baju, itu juga ada kursi lipat. Yang paling banyak kain-kain juga di sini. Benar-benar begitu borosnya orang-orang sini ya. Nah, ini dari jauh ada vacuum cleaner, bahkan ada kursi-kursi, juga ada lemari kecil di situ. Jadi masih bagus itu di atas itu, tapi sudah dibuang. Oke, kita lanjut. Nah, kalau yang ini adalah sisi lain dari tempat sampah. Kebetulan ini juga penuh, belum diambil oleh
truk yang biasa mengangkut. Jadi kita bisa melihat di sini barang-barang yang ditinggalkan, mulai dari ini lampu ini masih bagus, itu juga ada kipas angin, ada kasur, terus juga ada ember-ember, ada roda. Ya ini mungkin bisa kita bawa pulang ini. Terus juga di sini ada rak. Ini raknya ini masih baru kayaknya ini. Terus juga, nah di dalamnya juga ada rak-rak, ada tempat sampah. Semuanya dibuang ini, karena orangnya pindah state. Itu juga ada apa ini? Oh kayak ada apa ya ini ya? Semacam open, ada termos, di situ ada kabel-kabel. Saya juga melihat di sini ada vakum. Jadi ya beginilah tempat sampah di masa transisi atau pindahan dari satu apartemen ke apartemen